Baik, selamat datang di acara 5. Pada hari ini kita akan menggunakan atau kita akan belajar mengenai rancangan untuk tambang bawah tanah dengan bahan galian andesit ini sebagai bahan kalian nantinya untuk mempelajari mata kuliah selanjutnya. Jangan lupa yang pertama kita lakukan set as work directory pada folder yang kita inginkan. Kemudian kita lakukan dari data yang disediakan itu hanya terdapat data solid untuk yang DTM, serta kita bisa gunakan di sini data toko. Namun masih di Excel, maka dari itu kita perlu import. Ini klik import, kemudian di Excel file string DTM, kemudian toko asli, kita namakan topografi. Nah, kemudian muncul stringnya. Kemudian di sini kita bisa gunakan dua. Yang pertama create DTM from layer. Ini kita langsung melakukan input file yang ada di layer kita, yang ada di gambar kita atau di display kita, itu yang kita DTM kan. Nah, di sini kita juga bisa gunakan create DTM from string file. Ini kita pilih untuk location stringnya topografi. Kemudian bisa kita apply. Oke. Di sini untuk reportnya. Kemudian kita coba untuk cek. Oke. Di sini akan terbentuk topografinya. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk solid andesitnya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Kita bisa lihat tampak sampingnya terlebih dahulu. Kemudian kita cek elevasi, kira-kira elevasi ketinggian di mana. Di bawah ini akan tersedia display dari Z-nya sekitar 472. Kemudian kita tampakkan lagi. Selanjutnya kita melakukan slicing berdasarkan elevasi. Oke, di sini dengan kita gunakan tinggi dari room itu 6, kemudian lebar roomnya itu 6, atau kita bisa di sini lihat 6 dan 5. Kemudian kita gunakan, mungkin akan saya gambarkan. Jadi seperti ini kira-kira. Ini sectionnya nanti karena ketinggiannya 6, ini 6. Maaf, untuk saya adalah ketinggian ini 4, kemudian ke bawahnya 2. Nah, ini diharapkan nanti seperti ini, sehingga kita bisa bikin untuk stringnya adalah di bagian kita buat ke atasnya 8, agar nanti untuk elevasi selanjutnya udah 2 kali dari pilarnya. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk 2 elevasi maupun 1 elevasi, karena ini merupakan salah satu aturan dalam geoteknik ya. Seperti itu. Untuk penjelasan secara singkatnya, di sini kita gunakan 8 dan 2 cukup. Untuk 25, dan tadi kita ingat-ingat bahwasannya 427 ya. Coba di sini kita bisa lihat, kemudian F12. Oh, baik. Nah, ini desain 400 pada elevasi 452. Ini semakin tinggi ya, jadi semakin dikit andesitnya. Ini ada di elevasi 477. Nah, dari sini kita gunakan untuk pembuatan pada AutoCAD. Jadi ini menggunakan bantuan AutoCAD agar mempercepat pendesainan. Kemudian jangan lupa kita buat layer baru, new. Kemudian kita gunakan line acuan. Kemudian ini nanti nama dari kalian.
Kemudian kita ubah untuk warna stringnya. Di sini warna stringnya 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti teman-teman bisa lihat di legenda sini. Nah, misalkan saya gunakan 2 untuk warna biru, kemudian kita start new segment, baru kita buat untuk poin dari setiap. Contohnya di sini saya tidak akan menambang dari ujung ke ujung karena melihat bahwasannya satu topografi ini adalah batas tiup ya. Kira-kira untuk target 1 juta ton bisa teman-teman lakukan di sembarang aja, di sembarang tempat dulu. Kemudian di sini kita gunakan drafting agar kita bisa melihat bahwasannya ini lurus dengan angka berapa. Ini misalkan kita gunakan 535 untuk penambangan. 535. Memang agak manual ya kalau di nah, seperti ini. Kemudian kita escape. Kira-kira seperti ini untuk acuannya. Agar mempermudah kita terlebih dahulu file, kemudian kita gunakan export into DXF, kita gunakan ini ya, ini itu nama apply. Kemudian kita buka itu open. Coba kita buka di lokasi file kita, ini dan itu nama dan enter. Nah dari sini teman-teman bisa langsung menggunakan offset. Ini untuk kira-kira berapa sih jarak antar ininya, jarak antar roomnya. Di sini kita akan membuat room ya teman-teman. Nah ini seperti apa? Jadi seperti ini. Ini. Jadi seperti ini teman-teman. Nantinya itu akan kita gunakan dalam membuat terowongannya atau kita buat lubang bukaannya seperti itu. Misalkan ada garis line acuan seperti ini tampak samping, nanti si terowongan ini akan membentuk seperti ini. Nah, ini tampak samping, kemudian ini tampak depan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, jadi line acuan itu berada di ini, elevasi dulu, naik 2 dari sini, dia berada di line acuan, nanti akan membentuk seperti ini. Maka dari itu kita memerlukan penambahan dalamnya atau jarak antar 2 roomnya dengan mempertimbangkan pilar yang ada di samping kanan kiri. Coba nanti teman-teman hitung. Di sini digunakan 11. Kenapa 11? Karena kan line acuan sini, line acuan 1. Oke, coba kita hapus lagi. Line acuan 1. Ini akan memiliki lebar kanan kiri. Karena lebarnya 5, berarti ini 2,5. Ini 2,5 untuk roomnya saja. Kemudian ini ada pilar yang memiliki WP atau lebar pilar 6, berarti 2,5 ditambah 6, 8,5. Kemudian terdapat room lagi, baru di sini line acuan. Dan ini seperti ini, jadi ditambah 2,5 lagi. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11. Maka dari itu di sini kita tuliskan 11, kemudian kita select object to offset. Nah nanti kalau teman-teman tidak bisa melakukan offset, kita bisa menggunakan polyline. Kita digit aja seperti ini pada line-nya, kemudian klik kanan, draw order, send to back.
Nah, yang merah inilah yang kita delete. Jadi dia tuh harus, karena string itu bentuknya 3D polyline, makanya dia nggak bisa di-offset. Kemudian di sini kita lakukan untuk polyline biasa, karena tidak memiliki perbedaan elevasi. Kita klik offset 11, kemudian klik kanan. Kira-kira seperti ini. Nah, ini teman-teman lakukan saja. Nah, nanti ini teman-teman lakukan saja hingga didapatkan seperti ini. Jadi ini bebas teman-teman untuk jumlahnya berapa. Nanti ini teman-teman kira-kira. Jadi ini bentuknya memang trial and error. Nanti kalau teman-teman bisa buat satu, ini memiliki volume berapa itu juga boleh. Nanti tinggal dikali untuk jumlah volumenya, jadi dibutuhkan berapa. Room and pillar di sini akan dihasilkan nantinya, gambarannya adalah membentuk suatu room kotak-kotak seperti itu, di mana tengah-tengah ini merupakan pilar. Di antara kotak ini merupakan pilar. Oke, jadi selanjutnya kita lakukan export. Kita silang. Oke, kemudian kita lakukan import. Kemudian di Excel file. Kemudian kita cari. Tadi teman-teman kan udah nyimpen di file teman-teman nih. Nah, sini saya coba bukakan datanya semua. Kita line acuan, tertulis line acuan, nanti jangan lupa dikasih nama teman-teman, like akan jadi kemudian kita buka, akan jadi seperti ini. Jadi ini yang saya buat itu berada di elevasi 432. Mungkin bisa dilihat tampak samping. Nah, 430 kita 430. Jadi teman-teman terserah untuk memulai dari elevasi berapa, tapi jangan lupa untuk mempertimbangkan faktor geoteknis di sana. Nah, selanjutnya kita buat untuk modelnya, design, kemudian underground tools, kemudian triangulate using center and profile. Nah, di sini kan dibutuhkan profile. Sebelum itu kita harus membuat profile. Kira-kira tampak depannya sih yang saya gambarkan seperti ini. Nah, nanti kalau ketika room and pillar, dia tidak perlu ada namanya arches di sini, langsung berbentuk kotak seperti ini saja, karena ini sudah termasuk ke dalam perhitungan dari kekuatan pilarnya. Oke, jadi kemudian kita buat untuk pilarnya. Ini kita risografik juga, kemudian ini profile room ya, profile room, kemudian nama teman-teman jangan lupa. Seperti biasa kita gunakan string, satu saja berarti. Klik terserah teman-teman, kemudian drafting. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan tingginya 6. Jadi kira-kira 6 segini. Sudah 6. Kemudian kita lanjutkan pembuatannya. Error ini berarti terjadi error karena dia tidak bisa digerakkan ke sana. Nggak masalah, kemudian teman-teman buat aja ini. Kemudian klik base point, kemudian drafting aja. Oke, berarti di sini akan terjadi masalah dalam penggunaan poinnya.
kemudian bisa dikontrol Z saja, kemudian klik kanan, plane, kemudian drafting, ini di titik sembarang aja, drafting, dengan lebarnya 5, kemudian tingginya 6 lagi, sampai di sini teman-teman bisa move. Ini salah satu cara ya apabila terjadi error nantinya. Poin berdasarkan poin, biar dia nempel seperti ini. Jangan lupa untuk melakukan join. Di sini join the end of segment. Klik yang awal, yang kedua, kemudian kita cek. Ini dengan menggunakan pintu. Nah, ketika dia sudah berwarna ungu untuk melakukan satu kali klik pada satu script, berarti sudah terjoin. Selanjutnya kita bisa lakukan close segment. Kira-kira seperti ini untuk profilnya. Kita save ke player in slide. Ini. Kemudian kita lakukan pada line acuan tadi, kita buka line acuan yang itu sudah kita buat. Nah, ini kita buka design underground triangulated using center line, location-nya. Untuk profile kita buka tadi untuk profile room-nya. Nah, di sini ini trial error ya teman-teman. Ini kita coba 0 dulu ya. Jangan lupa ini untuk di checklist. Jadi bedanya nanti triangulate first phase sama last phase itu nanti tertutup, dia akan membentuk solid. Tapi ketika first phase sama last phase-nya tidak di checklist, dia akan terbuka seperti terowongan seperti itu. Nah, namun di sini karena kita juga perlu untuk melakukan perhitungan volume, maka kita tutup semuanya. Kita apply coba terlebih dahulu. Ada 1. Nah, teman-teman harus melihat seluruh layarnya agar tidak terjadi penyempitan pada area yang tidak. Apabila kita zoom, nanti kemungkinan akan terjadi penyempitan di area bawah. Jadi teman-teman harus agak zoom out seperti itu ya. Kemudian teman-teman coba tuh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini kan berarti dia berada pada elevasi tepat ya, 0. Boleh, ini bisa teman-teman lakukan. Kemudian XY. Setelah dicek, kemudian kita lakukan permodelan untuk keseluruhan. Permodelan keseluruhan. Oke. Jadi teman-teman buat lagi seperti desain, kemudian underground tool, kemudian triangulate using center line untuk seluruh yang vertikal. Baik, selanjutnya kita harus mencoba cek untuk pembuatan desain horizontal. Using center line, profil roomnya sama. Tutup, jangan lupa kita coba dengan screen-nya horizontal. Nah, seperti ini. Ini tepat ya, berada di tengah. Kalau nggak tepat berada di tengah, nanti teman-teman bisa atur untuk XY-nya. Entah X-nya kurang ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Contoh ya, contoh apabila kita melakukan ini pada string kedua, di sini kita coba desain underground. Kemudian misalkan ini CJ-nya itu kita turunin dia. Nah, akan terjadi 2 atau dia akan turun 2 untuk ukuran Y, untuk Y-nya. Jadi dia berada di titik Y yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi kira-kira gini, nanti teman-teman atur untuk XY-nya. Kadang itu setiap project itu bisa berbeda karena menggunakan aplikasi track ya. Jadi error. Oke, ini nanti teman-teman lakuin untuk semua. Nah, di sini nanti akan seperti ini kira-kira teman-teman. Bisa diganti warna, melakukan penggantian warna ini dengan surfaces, object number.
kita klik aja, kemudian kita lakukan pengambilan warna sesuai nomor di legenda ini. Ini ada range warna. Nah, selanjutnya kita perlu membuat yang namanya jalan ke atas. Jalan ke atas atau jalan nanti untuk penghubung antar dua pilar. Jadi seperti ini. Kita gunakan acuan, ini kita aja, kita buka line acuan yang awal. Line acuan. Ini kira-kira. Nanti kalau udah terbuat ya. Nah, ini dipasin aja sama garisnya. Terus teman-teman juga perlu dilihat mengenai topografinya. Jadi seperti ini. Kira-kira ketika teman-teman mengambil di bagian sini atau di bagian sini itu perlu ada pertimbangannya. Misalkan ketika saya menggunakan di bagian sini, radius berhubungan dengan radius yang akan kita gunakan dan endingnya nanti teman-teman tujuannya gimana. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa keluar dari sebelah sini atau keluar dari sebelah sini. Yang penting dia tidak terlalu banyak membebani si pilar ini. Oke, bisa kita coba untuk pembuatannya. Kita bisa buat dari layer, kemudian kita lakukan pembuatan. Contoh di sini saya akan membuat di area sini. Jadi ini contohnya nanti teman-teman. Seperti ini lingkarannya, biar ada gambaran terlebih dahulu. Jadi untuk rangka awalnya dia perlu dipaskan pada wilayah atau titik acuan dari pilarnya atau roomnya terlebih dahulu. Jadi coba kita buat. Jangan lupa untuk membuat new layer, kemudian kita namakan penghubung atau seperti ini boleh, karena itu termasuk jalan tambang ya. Oke. Seperti ini misalkan saya buat, nah ini kemudian kita buat dengan warna yang berbeda, misalkan jangan warna yang sama dengan line acuannya. Seperti contoh kita gunakan warna biru atau nomor 2, klik kanan, kemudian kita buat new segment, new string, kemudian new point gitu ya, klik point, kemudian kita agak arahkan ke line ini, kemudian kita drafting, misalkan panjang teman-teman ini membuatnya di sini 40 meter. Kita skip terlebih dahulu. Kemudian ingin berputar ke arah sana sejauh 140 meter agar mencapai titik yang teman-teman inginkan. Itu terserah teman-teman. Nanti sekreatif teman-teman dan dengan pertimbangan masing-masing. Jangan lupa untuk grip jalan di sini. Kita lihat bahwasannya masih terdapat perbedaan elevasi, kemudian kita ubah dengan tools edit point. Ketika tadi 430, di sini kita fungsinya kita naikkan 3 cm, 3 meter. Bisa coba kita hitung di sini. Ini delta H 3 meter dibagi dengan 40 masih 0,075 atau 7% seperti itu, masih aman. Jadi kita gunakan 435 di sini, apply, akan jadi seperti ini.
Nah, akan berbeda elevasinya. Oke, selanjutnya kita bisa ini angka atas. Nah, kita buat putaran dari lingkarannya. Di sini udah bisa ditutup untuk line acuan agar tidak mengganggu. Atau kita hide seperti itu. Lanjut kita gunakan grid with curve at segment N. Di sini kita cek untuk select the first tangan point. First tangan dan second tangan. Nah, di sini maksud arah dari clockwise atau anti clockwise ini adalah seperti ini ya teman-teman. Kalau clockwise misalkan teman-teman punya garis seperti ini, tangan base point tangannya di sebelah sini, clockwise itu searah jarum jam, berarti putarannya ke sana. Ketika teman-teman buat anti clockwise akan arahnya ke sana. Ini sesuai harapan teman-teman, anti clockwise atau clockwise. Di sini saya buat clockwise karena saya menginginkan arah ke selatan. Nah, ini untuk radiusnya bisa teman-teman hitung dengan menggunakan switchback gitu, jari-jari switchback. Di sini saya gunakan radiusnya misalnya adalah 24,911, 24,25 gitu. Right. Arc length-nya di sini kita ingin putarannya berapa derajat. Ketika 180 derajat berarti switchback ya bentuknya. Akan seperti ini. Nah, kemudian kita klik ini saja. Klik. Nah, dia akan langsung nyambung teman-teman. Kemudian jangan lupa drafting. Misalkan kita ingin buat ini adalah 140. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika tidak kita potong atau tidak kita escape, di sini kita buat untuk new point ini, dia akan 180 derajatnya adalah tarikan dari lingkaran ini, jadi cukup miring, nanti akan membuat tidak sesuai harapan. Pada dari itu kita escape atau kita control Z, kita escape ya ini, kemudian kita coba escape, lanjut kita new dengan warna yang sama. Poin jangan lupa kita ambil poinnya, kemudian drafting. Nah, ini sejauh 140 misalnya seperti itu, 140. Ini terserah aja teman-teman, jadi nggak harus 140 atau 150, sesuai keinginan teman-teman nanti endingnya di mana. Emang trial error. Nah, itu kita escape. Coba kita hitung sekarang. Misalkan itu akan kita buat kenaikan per 5 meter, maka dari itu kita dapat dari sini 5 per 140. Masih 3%, masih aman ya teman-teman. Kalau kita mau tinggiin lagi, jadi 7% boleh, agar tidak terlalu banyak. Kemudian bisa kita edit point di ujung ini tadi 435, berarti 445 akan seperti ini. Selanjutnya kita join, kan ini masih belum tergabungkan antara dua string. Kita join, kemudian kita antara ini dengan ini, kita escape, kemudian kita cek sudah tergabung ya teman-teman. Selanjutnya kita coba buat lagi. Kita buat lagi untuk arcesnya. Klik curve at segment. Titik pertama
di titik yang tadi, kemudian titik keduanya di titik yang paling ujung dengan radius sama, arahnya juga sama 90. Nah seperti ini juga jadi motion. Oke, kemudian kita escape. Kita tengok, jadi pada switchback ini memang sengaja kita datarkan agar kondisi safety ya, aman. Kemudian kita exit. Nah dari sini kita buat lagi untuk start new digitizing. Buat new, kemudian pakai point, kemudian kita buat grafik sejauh 140. Kita di sini, kemudian di escape. Kemudian agar mudah kita bisa ganti warna melalui renumber string. Ini kita jadi 4 misalnya light jadi warna hijau. Ini kan masih beda ya elevasinya. Berarti dari 445 naik 10 jadi 455. Akan terjadi seperti ini jalan. Jadi akan membentuk ring. Nah ini nggak usah di join terlebih dahulu agar bisa di copy. Ini kemudian kita buat atas lagi dari titik ini, create per titik awal titik akhir 180 dengan sekian sama. Nah, udah terjadi warna. Kita bisa ulangin kembali create dan pastikan di line warna hijau ya. Oke, ini berarti kemungkinan dia tuh nyambung dari curve awal ke curve akhir. Maka dari itu kita perlu hide agar bisa kita copy. Kemudian kita klik hide selected. Nah, ada part untuk ini. Kemudian create first dan depan. Hide. Nah, akan muncul sama seperti ini. Oh, jadi karena hal ini bisa terjadi karena memang terjadi digitasi masih di string 2. Maka dari itu dia karena disuruh pakai ini menggunakan acuannya pada string, maka dari itu jangan sampai salah dalam menggunakan. Nah, tadi kita gunakan yang ini. Kemudian kita undo lagi. Kita lakukan create, kemudian first, string 4. Nah, akan jadi warna yang berbeda dan akan menjadi segmen yang berbeda juga. Ini kan terjadi segmen yang berbeda. Ini bisa langsung teman-teman join. Lanjut, kita buat string untuk yang akan kita copy. Yang akan kita copy berarti kita harus tambahkan lagi. Selanjutnya kita membuat listing. Masuk
dengan segmen warna 4. Jangan lupa untuk diklik poin, kemudian klik kanan drafting hingga angka 140. Escape, coba kita lihat angka samping akan terjadi seperti ini lagi, kemudian klik edit point pada angka 465. Kemudian kita cek betul. Selanjutnya kita klik ke segmen awal, kemudian live akan seperti ini. Nah, disinilah yang bisa kita lakukan copy karena bentuknya akan sama seperti ini terus. Kita lakukan copy, kita cek dulu apakah udah terjoin yang berwarna hijau, apa belum, dan kita harus lakukan join di sini. Oke. Nah, sudah terjoin. Ini bisa teman-teman langsung copy, tinggal klik bagian copy segmen, copy, kemudian kita move segmen, klik kanan, kita copy terlebih dahulu sampai muncul seperti ini, kita tulis 4. Kemudian kita lakukan move segmen. Jangan lupa void. Dan ini teman-teman lakukan aja terus sampai menginjak ke topo. Jadi ini akan menginjak topo. Ketika udah menginjak topo, jangan lupa yang berwarna biru ini kita ubah segmennya agar bisa di-join, atau kita ubah numbernya. Oke, number string kita tadi salah, kita harus bilang, kemudian kita renumber jadi 4 live. Nah, barulah bisa di-join untuk satu sama lain. Dari ujung sini, kemudian dari sini ke sini. Cek apakah udah terjoin semuanya. Nah, udah terjoin sampai atas. Nanti teman-teman, nah kemudian akan seperti ini teman-teman. Jadi putih-putih ini nanti, ini karena tadi udah saya coba untuk pembuatan triangulet, jadi nanti kira-kira seperti ini teman-teman, sampai ke atas. Jadi nggak apa-apa kalau bisa melebihi dari topo, nggak masalah, nanti kita cut seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan BTM-nya. Kita naik notifikasi, kemudian kita coba pembuatan underground tools, kemudian triangulet di sini. Oh, sebelumnya kita buat profilnya terlebih dahulu untuk si penghubung ini atau RAM-nya ini. Kita buat triangulet, kita matikan semuanya juga, kemudian kita daftar RAM profile gitu ya. Profile of RAM. Jangan lupa nama. Nah, ini teman-teman buat seperti ini. Sejauh ketinggian dari si roomnya, kan roomnya tadi ketinggiannya 6, jadi ketika kita akan membuat suatu RAM penghubung seperti ini, bentuknya nggak boleh kotak, harus ada tapal kuda. Ini berhubungan juga dengan kekuatan atau penggunaan penyangganya nanti minimal mungkin. Nah, ketika kita buat tingginya 6, kita bisa buat setengahnya saja terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita lakukan curve untuk diameter 3. Bawah atas, diameternya 3. Live. Maaf kalau ini salah. Ini arah dari spring saya. Ini bisa terlihat nanti. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Apabila terjadi seperti ini,
Nanti teman-teman bisa langsung ubah saja. Kita teman-teman langsung delete script di Ctrl Z. Jadi harus dari bawah ke atas, jauh 3. Kemudian kita lakukan klik close achievement. Nah, juga seperti ini teman-teman akan lihat. Jadi dengan jari-jari 3. Kemudian kita bentuk lagi seperti ini. Drafting jangan lupa 3. Ya nanti setelah lingkaran atau plot jangan langsung di drafting, memang kita harus gunakan terlebih dahulu ini pertama poin, kemudian drafting 3 meter. Nah, dan kita escape, kita join terlebih dahulu. Setelah kita join, kita klik, udah. Kemudian kita close string. Nah, jadi dia akan close. Kemudian jangan lupa di save. Nah, dari profil yang tadi, dari profil penghubung atau ram, bisa teman-teman buat desain, kemudian underground yang lihat dengan profil dari RAM-nya. Selanjutnya ini teman-teman atur nanti ketika udah dicoba, jangan lupa ditutup, diklik seperti ini kira-kira. Nah, ini juga harus dicocokkan dengan level 2. Ini khususnya di wilayah bukaannya. Ini kan kondisinya dia turun dan bergeser, maka dari itu kita perlu tambahkan di sini, kita perlu undo. Nah, kita desain lagi underground. Tadi karena Z-nya yang berubah, kita tambahkan juga di sini untuk 1 juga. Itu nah, kita coba ya. Apabila terjadi seperti ini kan X-nya ya yang berubah. Coba tengok dari atas, ini terlihat bahwasannya X-nya bergeser salah -2, berarti nanti kita harus tambahkan 2. Kita tambahkan 2 untuk elevasinya kita sudah tepat, kita bisa cek melalui batas di sini. X-nya ini naik 1, jadi kita kurangin 1, mungkin ini 1 atau 2. Oke, kita coba lagi, kita skip. Jangan lupa untuk tampak atas agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian desain, background, analitik, program. Ini naik 1, berarti kita perlu turunkan 1. Kemudian Y-nya tadi kira-kira 1, mungkin ke arah selatan 1, jadi kita tambahkan 1 agar dia naik. Play, coba. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, ini makin turun. Jadi nggak perlu pakai minus. Desain, underground, kemudian berarti Y-nya nambah jadi 2. Kemudian ininya nggak usah diminus, satu aja ini.
Nah, hampir tepat ya teman-teman. Videonya kira-kira seperti ini, kita naikin lagi. Nah, ini kan udah pas ya teman-teman, udah bisa langsung dieksekusi. Nah, kan udah seperti ini tadi. Kemudian kita lakukan cek dengan topografi. Nah, di sini akan terjadi bukaan. Kalau dari jadi ketika udah terbuka terlalu banyak seperti ini teman-teman bisa buat tempat lubang bukaan di area sini. Di area sini bisa teman-teman buat lubang bukaannya kira-kira seberapa. Nanti untuk grid-nya bisa teman-teman naikin. Jadi seperti ini. Coba gambarkan. Kita buat new bukaan underscore nama nanti jangan lupa. Kemudian kita buat string. Kita klik saja terlebih dahulu di wilayah akhir. Sudah lurus. Kemudian kita cek di sini Z-nya sekitar 532. Kita tutup. Ini kita cek apakah betul 532 masih 0, 532 sudah tulis. Baik. Kemudian kita cek di sebelah sini masih 0, 532. Baik. Jadi kira-kira nanti bagian yang akan kita potong, kita buka stringnya, string dari line-nya. RAM kira-kira akan di sebelah sini teman-teman. Kira-kira di sebelah 532. Oke, sudah dapat gambaran. Lanjut, kemudian kita lakukan penggambaran. Kita digit, jangan lupa yang aktif adalah bukaan. Ini bertanda di warna checklist hijau di sini. Kita buat start new segment dibuka hijau. Kita bedakan lagi. Berwarna putih. Kemudian kita digitizing berdasarkan line. Sembarang aja. Yang penting diklik di area yang akan dipotong. Sembarang kita bisa, misalkan kita menginginkan kecil aja boleh. Kemudian kita tutup, kemudian kita cek, kita move terlebih dahulu. Ke kanan, ke kanan. Oke, kita cek. Lima tiga dua. Nah, nanti akan dapat gambaran seperti ini lurus gitu ya, lurus. Selanjutnya kita
yang kita perlukan adalah kita melakukan status dari penghubung ini. Gimana caranya? Yang pertama kita delete, kita break point seperti ini di bagian kita yang kita edit adalah penghubungnya. Kemudian kita break, hilang. Oke, kemudian dari line-nya ini beberapa kamu ini dari line yang ini kita bisa klik kanan. Jadi tadi udah kita delete seperti ini tersisa poin, bisa teman-teman delete juga. Ini dalam delete poin. Kita udah lakukan delete poin. Setelah poinnya udah terdelete seperti itu, teman-teman bisa langsung gunakan pembuatan lainnya lagi. Oke, setelah kita udah coba untuk menghubungkan antara titik sebelah sini dengan titik acuan kita tengok, nah nanti akan jadi seperti ini. Untuk yang sisanya, yang tadi di atasnya ini berarti tinggal kita delete aja. Dapatlah seperti ini. Kemudian kita melakukan hal yang sama, kita ubah dia menjadi, kita desain underground, kemudian yang related using center line dengan profil RAM yang sama, kemudian nanti akan jadi seperti ini yang udah di-cut. Cuman bedanya nanti dia ketika kita berikan topografi, kemudian kita berikan topografi seperti ini, dia udah mulai berhenti pada titik dia terbuka. Maka dari itu kita perlu adanya membuat lubang bukaan atau area pertama dia masuk. Kita new bukaan ini, atau kita bisa ganti nama sesuai pemahaman teman-teman. Bukaan. Kemudian kita bisa pembuatan string yang udah ada batasnya tadi. Kita buat kira-kira seperti ini. Nah, kita buat kira-kira seperti ini. Nah, jadi nanti dia dihubungkan dengan line dari cutnya. Menghubungkan untuk fotonya kita bisa kelihatan. Nah, nanti untuk ini kita bisa ubah dari titik acuannya, kemudian kita gerakkan menggunakan joystick sejauh 5 meter, 10 meter, terserah teman-teman. Yang penting dia itu sudah semua berada di topografinya. Nah, seperti itu. Yang teman-teman juga harus memperhatikan gradiennya berapa. Nanti setelah teman-teman buat
tetap desain kemudian underline triangulated dengan profil RAM, kemudian kita tutup, apply, kemudian yang diklik adalah si stringnya ini. Nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu kita escape atau kita reset grafik, nanti dari bukaan dan RAM-nya akan seperti ini. Maksudku pembukaan yang udah di-cut akan terjadi seperti ini. Nah, kita juga masukkan topografinya, foto asli. Kemudian teman-teman juga bisa untuk pembuatan atau kita masukkan tadi line acuan atau area room kita. Nah, ini kira-kira teman-teman untuk penambangannya. Jadi akan terbuat seperti ini. Selanjutnya, jangan lupa bahwasannya di soal juga teman-teman harus mempertimbangkan di mana area fasilitasnya. Dan usahakan area fasilitas tersebut dia dekat dengan bukaannya. Misalkan nanti teman-teman buat string di sini, tinggal teman-teman cut seperti pada acara 3. Seperti itu untuk acara TBT ini. Sekian dan terima kasih.